Shalom sahabat-sahabat insani yang berbahagia. Hari ini kita mengambil rekaman renungan insani yang sedikit lain daripada biasanya. Situasi atau sekitar Pulau Gusung supaya memberikan sedikit kesegaran bagi kita semuanya. Ayo teman-teman, mari kita siap untuk mendengarkan renungan. Saudara-saudariku yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 5 Juli 2020, bersama saya, Pastor Marcel Lolotandung. Mari saudara-saudari kita mengawali renungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu, boleh meneladani Dikau yang senantiasa bersyukur dan dekat pada Bapa di surga, yang membawa sukacita dan damai bagi kami, bagi semua orang. Bantulah kami dengan Roh-Mu, supaya kami tetap hidup dalam Roh-Mu sendiri, agar kami senantiasa beroleh damai, sukacita, dan keselamatan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan Injil hari ini dari Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapatkan ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, menarik sabda Tuhan hari ini untuk kita renungkan, khususnya dari ayat 25 pada pembukaan perikop ini. Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Kunci permenungan kita adalah bersyukur. Sebab itulah yang dilakukan oleh Yesus, selalu bersyukur kepada Bapanya, dan karena ia dipenuhi dengan Roh Allah. Ia hidup dalam Roh Allah sehingga ia sanggup bersyukur dan senantiasa bersikap rendah hati terhadap siapa saja, terhadap semua orang. Itulah yang menjadi permenungan kita pada saat ini. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Allah, seperti dalam bacaan kedua hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dikatakan, "Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh." Maka ketika kita dipenuhi oleh roh, kita sungguh-sungguh sanggup meneladan cara hidup Yesus, hidup dalam kasih, hidup dalam kesyukuran, dan penuh kerendahan hati. Dan karena kerendahan hati inilah, Yesus mau melibatkan, mengajak semua orang datang kepadanya. Dialah sumber damai, sumber sukacita, sumber kegembiraan, bahkan sumber keselamatan. Ketika ia mengatakan, "Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi memang Yesus menginginkan supaya semua orang datang kepadanya, baik orang besar, orang yang berpengaruh, orang yang punya jabatan, orang yang sangat kaya, tetapi terutama orang-orang kecil, orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang tersingkirkan, dan
yang kadang-kadang tidak dianggap oleh sesamanya. Itulah yang dikehendaki Yesus, supaya semua orang datang kepadanya, terlebih mereka yang lemah, kecil, dan terlupakan. Sehingga kita melihat bahwa Yesus menginginkan supaya kita datang kepadanya. Dan untuk mengalami damai, mengalami kelegaan, ada syarat, saudara-saudariku. Syaratnya apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajar pada Yesus. Ia seorang yang lemah lembut dan rendah hati, supaya kita memperoleh ketenangan, keselamatan. Maka belajar pada Yesus selalu menarik. Karena ketika kita mau belajar pada Yesus, kita sungguh mengalami sukacita, soal kerendahan hati, soal kelemah lembutan. Dan itu telah dipraktekkan oleh Yesus. Tampak sekali dari bacaan yang pertama hari ini, dari kitab Nubuat Zakaria. Dikatakan, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Gambaran seorang raja yang datang menurut Zakaria, nubuatnya ini adalah menunjuk kepada Sang Mesias yang akan datang, itulah Yesus. Yesus datang dalam kelemah lembutan dan juga dalam kesederhanaan, dengan mengendarai seekor keledai yang mudah dan yang penuh beban. Tetapi kita lihat dengan keledai ini, gambaran binatang yang sederhana, yang barangkali lugu, tetapi setia, taat. Itulah gambaran Yesus, itulah pribadi Yesus. Ia datang bahkan mempermalukan kerajaan-kerajaan orang-orang kuat yang sombong dan pongah. Karena apa? Yesus hidup dalam roh dan ia dikuasai oleh rahmat dan belas kasihan dari Tuhan, yang bisa mengajak semua orang dan juga menyadarkan orang-orang yang sombong dan pongah, terutama raja-raja dan juga kerajaan-kerajaan. Sebab Yesus mempunyai kerajaan dunia, raja damai, raja sukacita, raja keselamatan. Mari saudara-saudara kita belajar pada guru kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang penuh dengan kelembutan, kerendahan hati, dan terutama selalu bersyukur karena ia hidup dalam roh. Maka semoga kita juga boleh hidup dalam roh Allah yang membawa kita kepada selalu bersyukur, mengalami damai, sukacita, dan bahagia serta selamat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kepada kami kebahagiaan, sukacita, karena Engkau senantiasa mencintai kami. Engkau selalu bersyukur kepada Bapamu dengan sikap yang lemah lembut dan rendah hati. Semoga kami belajar untuk bersyukur, bersikap lemah lembut dan rendah hati, agar kami boleh juga merangkul semua orang yang ada di sekitar kami dan yang kami jumpai setiap hari, keluarga kami dan sesama. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.